Ya kemana aja saya berobat. Jadi, Kemana aja Pak berobat? kemana aja orang bilang. Kemana aja? Iya. Ke dokter ya? Iya. Ke dukun ya? Kedua enggak. Oh enggak, Ke alhamdulillah. terapi. Terapi ya? Iya. Dokter jelas ya? Iya. Oh alhamdulillah ya, Iya. sudah. Ya, tolong putranya suruh maju dulu. Penyakitnya hanya kejang gitu aja ya Pak Iya ya? kejang. Kalau nggak minum obat itu satu hari bisa 5-6 kali kejang. Wasyawiru fil amr, ya musyawarah dalam segala urusan duniawi termasuk hubungan suami istri tetap ada musyawarah. Bapak tahu senyum dong Pak, jangan gini diem gitu ya, ketahuan. Di syuting kamera ini, oh ya bener nih suaminya diem gini. Jangan, nah gitu senyum. Senyum itu akan menjadikan benar serius. Senyum dari seseorang yang bersalah, yang sering emosi itu akan menjadikan penyakit itu gampang sembuh. Benar, insya Allah. Karena sebenarnya flek di sini itu gara-garanya apa? Diem. Lihat sesuatu diem lagi gitu. Hanya itu aja. Nah kan diem lagi bapaknya. Senyum. Gak apa. Lihat kami tuh senyum. Ya nggak apa-apa. Nah cukup segitu cukup. Nggak usah senyum terus. Senyum. Yang penting senyum. Bener. Jangan metutut, kalau orang Jawa metutut tahu ya. Metutut itu muka itu jadi satu metutut. Jangan ya. Senyum. Yang penting difahami kalau oh iya ya saya memang sering kalau ada sesuatu tuh diem. Kaku dia mukanya itu kaku di sini itu. Nanti Bapak lebih nyantai aja. Saya lihat muka Bapak itu senyum terus tuh. Kok baru senyum sedikit lah langsung kop. Galaknya kuat. Nyantai aja. Sudah senyum aja nggak apa-apa. Insya Allah kalau Bapak banyak senyum, ini adik benar-benar akan diseriusi oleh Allah Ta'ala akan diberi kesembuhan. Senyum, kemudian mohon ampun pada Allah. Ibu jangan nyalain Bapak. Ya karena memang ini namanya watak itu kan harus berubah ya. Tidak bisa watak itu harus selesai dalam waktu seminggu, 1 bulan belum tentu. Tapi kalau saya yakin Bapak mau berubah, saya yakin insya Allah bisa. Terus ini sama sekali nggak mau makan. Ya Nggak nanti ada kalau nafsu Bapak udah makan mulai gitu. senyum kan mau insya Allah loh ya. Kemudian ngobrol sama istri baik-baik, santai. Insya Allah mau kok, insya Allah. Ibu kalau marah sama suami, ibu pergi nggak kira-kira? Enggak. Terus ibu ngapain kalau marah sama suami? Dikeluarin unek-uneknya. Unek-uneknya kan dikeluarin ya? Iya. Oh ya pantesan suaminya pendiam sekarang. Ya sudah kalau marah ya jangan dikeluarin ya bisik-bisik aja. Mas, aku marah sama Mas. Gitu bisik-bisik. Setuju nggak Pak? Setuju. Jadinya nggak marah ya? Benar. Jadinya bisik-bisik. Iya coba kalau orang marah itu bisik-bisik. Coba bener serius. Orang-orang yang berantem nih. Yang demo itu bisik-bisik sama Pak polisi. Pak boleh saya demo? Iya. Demo coba. Demo ini bisik-bisik demo itu bagus hasilnya. Jadi di sini nggak ada arogan, nggak ada koroner, nggak ada sesak napas. Habis demo sesak napas tuh pasti biasanya. Makanya demonya biasa aja. Yang penting Bapak sudah paham, jangan jengkel yang tersimpan di sini, jangan terlalu lama. Sebentar, kemudian istighfar, kemudian selesaikan dengan baik. Kemudian satu hal yang nggak boleh lupa, sholat 5 waktu jangan ditinggal, kemudian tahajud kalau bisa ditambahkan, kemudian berdoa pada Allah, ibu dengan bapak. Doa, sama-sama berdoa. Ya Allah jika anak saya yang bernama siapa? Sakinah. Oh, Fitri Karlina, siapa namanya? Sakinah. Oh Sakinah. Kok jadi Fitri Karlina sih? Sakinah, Ustaz. Ya Allah. Jika anak saya yang bernama Fitri Karlina lagi. Ya Allah jika anak saya yang bernama Sakinah binti Bapak sebutkan jika dia sakit flek paru-paru disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya. Berdua sama-sama. Jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya karena saya sering emosional, saya mohon ampun. Bapak juga begitu ya Pak ya. Doanya itu aja, diulang dengan tenang, diulang dengan tenang, diulang dengan tenang. Kemudian terakhir ya Allah ku mohon agar engkau berikan kesembuhan atas flek pada anak saya yang bernama Sakinah binti nama tetangga. Nama bapak maksudnya. Ya, Iya. paham ya? Iya paham. Nama bapak lo jangan tetangga bener loh. Digorok nanti sama suami.
nama suami ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan bisa dijalankan nasihat saya. Insya Allah mudah-mudahan adik bisa makan lagi. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada adik. Amin, Sakinah. amin, Amin. Bisa Ya dimengerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sakinah ya. Ya, selanjutnya Ibunya namanya Fitri Karlina. Fitri Karlina. Anaknya namanya Sakinah. Kan bener ibunya Sakinah. Iya, kita nggak taunya yang selewah ya. Yang mana Ustadz nih? Nomor 6 ya. Bapak Irwan Komar dari Jakarta. Yang mana? Oh iya, tolong mic-nya Bu. Tolong mic-nya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Komar. Tempat tinggal saya Cakung, Kayu Tinggi, Jakarta Timur. Ya, langsung Pak yang mau ditanyakan. Saya mau tanyakan masalah anak saya, penyakitnya dari umur 8 bulan. Sekarang udah berumur 23 tahun. Subhanallah. Kejang. Jadi setelah berobat kemana aja, akhirnya ke spesialis dokter, itu menyatakan bahwa anak saya epilepsi. Iya. Jadi Istrinya mana? Oh, di belakang. Di belakang. Iya. Di belakang. Iya. Terus. jadi saya ya kemana aja saya berobat. Jadi, Kemana aja Pak berobat? Kemana aja orang bilang. Kemana aja? Iya. Ke dokter ya? Iya. Ke dukun ya? Kedua enggak. Oh enggak, Ke alhamdulillah. terapi. Ya? Iya. Dokter jelas ya? Iya. Oh alhamdulillah ya, Iya. sudah. Ya, tolong putranya suruh maju dulu. Penyakitnya hanya kejang gitu aja ya Pak Iya ya? kejang. Kalau nggak minum obat, itu satu hari bisa 5-6 kali kejang. Ini kan ketergantungan obat Pak Ustadz. Oh iya. Iya. Ya ini bukan ketergantungan obat namanya, ya memang harus diobatin. Iya. Iya nggak apa-apa. Pak Komar saya mau tanya, Pak Komar dulu kerjanya apa Pak? Maaf Saya- nih saya tanya. Ya. Saya kerja di perusahaan Pak. Perusahaan apa? Bengkel Enggak. atau pialang saham atau pesawat terbang? Kunci pintu rumah. Kunci pintu rumah. Oh ya sudah. Insya Allah ini akan ketemu hubungannya Bapak kejang dengan kunci. Iya. Ya. Iya. Pak Komar, Iya. itu kan berhubungan. Pak Komar bekerja di kunci pintu rumah. Putranya kejang kan berhubungan. Benar. Kalau Pak Komar kerja di kunci pintu rumah, saya bilang Pak Komar kerja di perusahaan pesawat terbang. Gak hubungan. Gak ada hubungan, jauh. Karena saya salah yang ngomong. Betul kan ya? Berhubungan kan Pak? Iya. Oh iya aja Pak Komar juga pusing. Nah, apa yang diomongin ya? Iya. Nah saya baru seneng nih Pak Komar baru senyum. Karena Pak Komar tuh biasanya kalau di rumah susah senyumnya. Ustad, saya Apa? juga pusing hubungannya di mana kunci sama tegang. Itu namanya kunci ada pernya. Kalau memang diputar dia harus tegang dulu baru ngunci dia. Iya. Makanya hubungannya dengan tegang. Iya. Dengan tegang. Kejang. Jadi salah mulu sih. Ini juga nggak ada hubungan dihubung-hubungin ya Pak Komar ya? Ya nggak apa-apa. Pak Komar, saya mau tanya, ini mirip sama Pak yang tadi, yang diem tadi, yang barusan. Pak Komar yang di rumah yang sering jengkel tapi disimpan melihat sesuatu nggak cocok jengkel. Khususnya melihat sesuatu nggak cocok jengkel, mendengar sesuatu nggak cocok jengkel itu siapa biasa seperti itu? Saya. Oh, berarti nggak salah saya ya. Makanya saya lihat Pak Komar di sini senyum itu saya senang sebenarnya. Karena di rumah kayaknya Susah senyum. sulit ya. Biasa aja. Oh, biasa nggak senyum maksudnya ya. Pak Komar sama Ibu sebenarnya Pak Komar ini nggak cuma Pak Komar aja yang sering jengkel, Ibu juga sama. Iya. Maaf kalau boleh saya mic-nya dikasih ke Ibu boleh? Boleh ya. Ibu, Ya. kalau saya tanya siapa yang sering antara Ibu dengan Bapak nih
sering khawatirnya tinggi tapi emosinya juga tinggi, gampang mikir yang agak-agak nyerempet negatif itu siapa? Sebetulnya memang saya, Pak. Oh iya, makanya gantian kan gitu. Karena karena dua-duanya nggak taunya memang. Jadi yang sering nyerempet negatif memang ibu. Kalau bapak enggak, kalau ibu nyerempet ke negatif.